Kalau Anda merasa bahwa Anda merasakan salah satu atau beberapa atau bahkan semuanya ciri-ciri dari depresi ini, silakan nanti Anda lebih perhatikan dan Anda bisa tanya di kolom komen ataupun Anda bisa langsung datang ke psikolog klinis ataupun ke dokter jiwa atau psikiater. Sebelum saya menjelaskan tentang ciri-ciri depresi, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan depresi. Depresi adalah suatu gangguan mood yang berlangsung pada kurun waktu tertentu. Jadi tidak hanya sehari, 2 hari, tapi ada kurun waktunya. Nah, depresi sendiri ada banyak macamnya dan bisa disebabkan karena adanya gangguan neurotransmitter atau ada gangguan hormonal gitu. Pada perempuan biasanya ditemukan gangguan depresi karena adanya hormonal, gitu. Bisa karena melahirkan dan seterusnya. Ada banyak seperti itu. Tapi pada video kali ini saya ingin membahas tentang depresi mayor, depresi yang kerap dianggap sebagai depresi klinis begitu ya. Jadi secara awam begitu, orang mengatakan depresi ya depresi mayor ini. Ada beberapa ciri dari depresi mayor ini. Yang perlu digarisbawahi ada 2 kriteria utama. Yang pertama adalah mood yang depres atau mood yang turun. Yang kedua adalah adanya minat yang menurun atau kehilangan minat untuk melakukan sesuatu. Kita bahas yang pertama dulu. Ini yang garis besarnya dulu ya. Nanti ada yang garis kecilnya atau pecahannya dari ini. Jadi yang pertama kriteria utama adalah mood yang turun, mood yang depres gitu. Jadi apa yang dimaksud mood? Apa bedanya dengan perasaan? Kalau perasaan itu hanya dalam jangka waktu yang pendek, tapi kalau mood itu dalam jangka waktu yang lama. Misalkan saya sekarang perasaannya lagi happy begitu, nanti jadi marah. Nah, berarti itu perasaan saja. Tapi kalau sepanjang hari saya marah, sepanjang hari saya sedih, itu yang dinamakan dengan mood. Beda ya, mood sama perasaan. Mood adalah perasaan yang lebih panjang waktunya. Gangguan mood adalah gangguan perasaan dalam jangka waktu yang lama atau kurun waktu tertentu. Jadi selama 1 minggu moodnya sedih terus. Meskipun orang-orang itu senang-senang di luar, dia ikut hadir gitu, tapi perasaannya itu sedih. Jadi dia bisa merasa sepi dalam keramaian gitu, merasa sedih dalam pesta. Bisa saja begitu. Jadi moodnya itu jadi sedih gitu. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi ada mood yang turun, ada mood yang sedih. Terus yang kedua, ada kehilangan minat. Jadi selain moodnya itu sedih atau depres, tapi dia juga kehilangan minat untuk melakukan sesuatu. Entah itu kehilangan minat untuk bekerja, kehilangan minat untuk bergaul, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan keluarga bahkan. Dia hanya di kamar saja. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Gitu. Ini bukan tentang egois ya, ini bukan tentang selfish. Jadi depresi ini juga dikenal sebagai penyakit atau gangguan selfish atau ngurusi dirinya sendiri aja. Gitu. Tapi sebenarnya bukan. Orang yang depresi memang kayaknya dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Karena itulah gejalanya. Itu bukan keinginan dia. Dia mencoba untuk bergaul, dia mencoba untuk menikmati kehidupan, tapi nggak bisa. Sulit begitu loh. Jadi stigma-stigma seperti itu harus dikurangi. Dan kalau Anda merasa depresi, maka Anda juga harus tidak menstigma diri Anda seperti itu. Bukan berarti Anda tidak boleh untuk melawan itu, untuk bergaul sama orang-orang lain, begitu, untuk melawan itu. Itu bagus. Itu nanti akan dibahas di bagian terapi. Tapi paling nggak Anda tahu bahwa apa yang Anda rasakan itu adalah gejala dari depresinya. Dan depresi bukan dibuat-buat, begitu. Kadang-kadang bukan sesuatu yang Anda sengaja ingin dapatkan. Tapi memang kondisinya seperti itu tanpa Anda tahu, Anda tiba-tiba masuk ke sana. Gitu. Dan untuk bangkit bisa nggak? Bisa, saya rasa. Tapi nanti kita bahas untuk selanjutnya. Nah, paling nggak ada 2 itu. Yang pertama adalah mood depressed, ada mood yang turun. Yang kedua adalah kehilangan minat. Kehilangan minat untuk bergaul, bekerja, dan sebagainya. Jadi ketika ada orang yang dia malas untuk bekerja, yang tadinya bekerjanya rajin, terus dia malas untuk ngapa-ngapain, itu biasanya karena depresi. Kenapa depresi itu? Setiap orang macam-macam, beda-beda. Tapi intinya depresi itu adalah gangguan mood yang menurun dalam jangka waktu yang tertentu. Entah itu karena dia akhirnya menarik diri. Biasanya nih kebanyakan begitu. Jadi ketika dia mengalami suatu event traumatik ya, kejadian tertentu yang bikin dia trauma begitu, lalu respon-responnya itu tidak berorientasi pada penyelesaian masalah, penyelesaian tugas, tapi lebih penyelamatan ego. Dia bisa menarik diri, withdrawal begitu ya, atau dia bisa menyalahkan dirinya sendiri, atau rumination, pikiri terus-menerus tentang dirinya salah, dan mengeneralisasi biasanya. Rumination nanti kapan-kapan kita akan bahas itu secara khusus, tapi paling nggak rumination itu dia pikirannya terus-menerus muter bahwa dirinya yang salah. Biasanya mengeneralisasi keadaan dan menyalahkan dirinya. Mikirnya terus seperti itu dalam jangka waktu yang sebentar mungkin nggak apa-apa, tapi dalam jangka waktu yang lama akan ada perubahan neurotransmitter, akan ada perubahan di zat kimia di otaknya, sehingga perasaan sedih itu akan tertahan seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu untuk mengubahnya lagi. Makanya ketika ada orang depresi, dia bertanya-tanya, kenapa hatiku nggak bisa bahagia ya?
Dulu aku bisa bahagia, sekarang aku nggak bisa bahagia. Oke, itu bukan akhir segalanya. Ketika Anda mengalami depresi, ada waktu untuk melatihnya kembali agar Anda menjalani kehidupan yang baik. Dengan cara apa? Menjalani kehidupan yang normal. Dengan cara apa? Dengan bergaul, dengan berinteraksi seperti sebelumnya. Tapi hatiku kan nggak bahagia. Iya, sekarang. Tapi lama-lama semuanya akan kembali beradaptasi. Gitu. Itu yang kedua ya, dua besar cirinya, yaitu depressed mood dan ada loss of interest, begitu ya. Terus ada ciri-ciri yang berikutnya. Ciri-ciri yang berikutnya yang ini bukan kriteria utama, tapi kriteria sampingan, begitu. Ada bobot tubuh yang menurun. Ada bobot tubuh yang semakin tinggi juga. Jadi ada perubahan bobot tubuh yang signifikan di situ. Ini kemungkinan bisa saja ciri-ciri dari depresi itu. Ada permasalahan tidur, jadi insomnia atau hipersomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur, ya. Antara tidak bisa tidur dan tidurnya terbalik itu berbeda loh. Misalnya nih, ada orang yang tidurnya itu jam 6 pagi, bangunnya jam 12 siang. Ada loh, ada yang seperti itu. Bukan berarti insomnia, tapi mungkin saja memang sistem sirkadian tubuhnya udah muter. Kebalik begitu. Yang namanya insomnia itu, dia nggak bisa tidur. Jadi dalam satu hari tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Kemungkinan itu bisa insomnia. Lalu yang berikutnya, hipersomnia. Kalau hipersomnia itu tidurnya terlalu panjang. Orang yang biasa mungkin tidurnya 6 jam, 7 jam. Itu tidurnya bisa 12 jam. Gitu. Dan sepanjang hari tidur, itu hipersomnia. Kalau Anda mengalami itu, kemungkinan itu adalah salah satu gejala dari depresi. Yang ketiga adalah ada psychomotor agitation. Jadi ada kekakuan psikomotor. Kita pegel-pegel atau kita nggak terlalu lincah, kita nggak malas untuk bergerak, gitu-gitu. Nah, itu salah satu ciri dari depresi. Yang keempat adalah kelelahan yang terus-menerus. Jadi, tubuh ini kok kayaknya capek, begitu ya. Bekerja kok mudah capek, mudah nyeri. Biasanya orang yang depresi itu sangat sensitif sekali terhadap nyeri. Sedikit sakit, aduh, begitu. Dingin banget. Nah, ini orang-orang yang depresi itu biasanya begitu. Responnya itu terlalu berlebihan terhadap nyeri atau sakit, begitu. Dan dia biasanya tidak punya energi, kelelahan sepanjang hari. Jadi nggak malas ngapa-ngapain, kayaknya itu nggak punya tenaga. Udah makan tapi kok kayak gini. Ya. Tapi kalau dipaksa lari sebenarnya bisa. Perasaannya aja kayak kelelahan begitu loh. Yang berikutnya adalah ada guilty, ada perasaan bersalah, ada perasaan tidak berharga, ada perasaan tidak layak begitu ya. Entah kenapa selalu mencari alasan-alasan untuk membenarkan perasaan itu. Jadi lebih ke perasaan dulu baru pikiran. Tapi pikiran itu bisa membuka perasaan, nanti dalam terapinya kita ngomongin itu. Tapi paling enggak, orang-orang yang depresi itu biasanya membenarkan perasaan mereka. Jadi misalkan kalau perasaan males gitu, ya aku memang nggak bertenaga, aku sakit gitu. Kalau perasaan misalkan perasaan bersalah begitu, dia merasa bahwa iya, aku ini berdosa, aku ini. Ada pembenaran-pembenaran dalam pikirannya untuk membenarkan perasaannya. Atau juga ketika dia merasa nggak layak begitu, dia selalu cari alasan untuk membenarkan bahwa dirinya memang nggak pantas dan memang nggak layak. Yang aku bodoh lah, yang aku inilah. Ada selective thinking tentang negatif-negatif diri yang negatif atau peristiwa-peristiwa yang negatif. Itu yang ke-5. Lalu yang ke-6 ada executive dysfunction. Kemampuan eksekusi dari pikiran, eksekutif dari pikiran, mengambil keputusan, berpikir logis, itu mengalami disfungsi atau mengalami hambatan. Jadi orang yang mengalami depresi itu mengalami disfungsi dalam berpikir logis. Jadi harusnya A, B, C, dia nggak berpikir A, B, C, tapi bisa D, E, F begitu. Ada hal-hal yang kayaknya itu sangat mudah di logika, tapi dia sulit untuk melakukan itu. Misalkan, ya orang di kantor nggak nyapa aku, berarti mereka nggak suka aku. Apakah orang yang tidak nyapa itu selalu tidak suka? Jangan-jangan kita yang tidak nyapa mereka, gitu. Atau mereka punya urusan lain. Atau ada hal lain. Jadi, tapi mereka mengambil kesimpulan itu secara sepihak, sehingga akhirnya itu yang membuat mereka makin depresi. Gitu. Dan juga ada penurunan kemampuan berpikir ketika mereka mengerjakan matematika, mengerjakan sesuatu, itu akan sulit. Ada penurunan, meskipun nggak 100%, tapi ada penurunan. Sulit untuk mengingat, tiba-tiba kok jadi agak bodoh misalkan. Berarti itu ada disfungsi di bagian eksekutif, di bagian pikiran yang mengambil keputusan atau berpikir. Terus yang terakhir ada ide-ide untuk bunuh diri. Misalkan, enak nih mati kayaknya, hidup kayak gini, kesepian, nggak ada artinya, mati saja. Ini nggak berhubungan dengan agama ya. Jadi, meskipun dia rajin untuk beribadah, dan dia memang orangnya agamis dalam kehidupannya, tapi bisa saja dia mengalami ide-ide untuk bunuh diri. Karena ini sifatnya biologis, bukan hanya kehendak, wah aku ingin meninggal. Enggak. Ini ada dorongan-dorongan seperti itu. Tapi bisa nggak ini dilawan? Bisa. Dengan pikiran kita bisa. Tapi ada kecenderungan dorongan-dorongan seperti itu. Ketika ada dorongan-dorongan seperti itu, nanti ada terapinya dengan terapi kognitif,
di-counter dengan pikiran-pikiran yang lebih positif, begitu, yang lebih rasional, itu akan bisa menurun. Akan tetapi, kita perlu sadari bahwa dorongan-dorongan bunuh diri ini kadang-kadang bukan untuk mencari perhatian, lebay, manja, dan sebagainya. Tapi ini adalah dorongan-dorongan yang memang gejala dari depresi itu sendiri. Jadi, jangan sampai kita menganggap enteng gitu kalau ada rekan kita, keluarga kita yang ngeluh bahwa dirinya punya ide-ide bunuh diri. Jangan-jangan dia depresi gitu loh. Jangan-jangan dia memang mengalami gangguan yang namanya depresi. Oleh karena itu, kita mesti menganggap ini serius dan kita harus cek apakah dia memang benar-benar mengalami hal itu. Dan kalau iya, maka kita perlu untuk melakukan pertolongan, antar dia ke profesional, ke psikolog atau ke dokter jiwa. So, paling itu ada beberapa ya. Jadi, kalau yang pertama tadi ada klasifikasi besarnya, kategori besarnya adalah mood yang menurun dan kehilangan minat. Kategori kecilnya, yang banyak itu tadi ada 7 ya. Untuk mendiagnosa depresi mayor, paling nggak ada 1 gejala di utama tadi, dan 4 gejala yang di bawah yang saya sebutkan tadi. Jadi gejala utama adalah mood yang menurun, atau loss of interest, kehilangan minat. Yang di bawahnya, yang paling nggak 4 ada di situ, itu ada bobot yang menurun atau naik, ada gangguan tidur, ada psychomotor agitation, ada kelelahan terus-menerus, ada perasaan bersalah dan tidak pantas, tidak layak, ada executive dysfunction, ada keinginan untuk bunuh diri, ide-ide bunuh diri. Jadi itu ciri-ciri dari depresi, dan depresi ini sangat bisa disembuhkan. Asalkan tahu caranya, asalkan Anda pergi ke profesional yang tepat. Ingat, ketika Anda depresi, kalau Anda ke dokter jiwa lalu diberikan obat, jangan langsung judge bahwa saya nggak butuh obat dan sebagainya. Kalau memang itu dirasa penting oleh dokternya, pasti dokter melakukan hal yang benar. Hal yang tepat, terukur begitu ya. Kalau memang Anda diberi obat, Anda minum. Ketika Anda sudah membaik, Anda ngomong sama dokternya untuk dikurangi dosisnya. Kalau dokternya ACC, setuju, maka akan dikurangi. Kalau belum, berarti belum. Dan lebih penting lagi, tidak hanya ke dokter, tapi juga Anda harus ke psikolog klinis untuk mendapatkan bantuan, konseling, mendapatkan mungkin terapi-terapi yang relevan dengan depresi yang Anda rasakan itu. Jadi, ketika Anda sekarang ini masih belum bahagia karena merasa depresi, mencoba untuk bahagia tapi tetap seperti itu, dunia belum berakhir. Beneran, dunia belum berakhir. Bahwa Anda juga melakukan proses-proses tertentu untuk kembali seperti semula. Dan itu science-based. Dan itu bukan ngarang-ngarang, gitu loh. Itu bukan klinik atau apapun itu. Jadi, ada prosesnya, ada caranya, dan ketika Anda bertemu dengan profesional yang tepat, maka insya Allah, dengan izin Allah, Anda akan lebih baik. Anda akan bisa sembuh. Dan tentu saja Anda perlu tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik, menjadi sembuh dalam tanda kutip. So, itu dulu dari saya. Semoga Anda bisa lebih baik, Anda mendapatkan pemahaman yang mencerahkan, semakin sehat. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen. Anda bisa like, komen, subscribe, share, apapun itu, agar video ini dapat memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Itu dulu dari saya. Salam untuk keluarga, salam dari saya, Danang Baskoro Psikolog.